Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Hamidah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat dan penuh percaya diri. Nah, sebelum kita masuk pada materi, coba Anda perhatikanlah gambar berikut. Gambar apakah ini? Apakah Anda pernah melihatnya? Ya, bagus sekali. Itu adalah gambar koran. Nah, materi pelajaran kita pada pagi hari ini berhubungan dengan koran atau bisa juga dengan majalah. Di koran, di samping berita, terdapat juga sebuah opini yang biasanya terdapat dalam rubrik opini membaca. Nah, opini ini dikemas dalam bentuk teks eksposisi. Berikut contohnya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi kita sekarang adalah menganalisis struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Pertama, tesis. Kedua, rangkaian argumen. Sedangkan yang ketiga adalah penegasan ulang. Untuk mengetahui apakah tesis itu dan apa pula rangkaian argumen dan penegasan ulang, maka kita analisis dari teks yang contoh tadi ya. Yuk kita analisis. Stunting. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah stunting. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Anak yang mengalami stunting, tinggi badannya rendah atau pendek, bisa juga disebut dengan kerdil, dari standar usianya. Nah, perhatikan pada paragraf pertama ini. Apa yang ada di paragraf pertama ini? Ya, ada pengertian dari stunting. Apalagi, nak? Ya, katanya
Anak yang mengalami stunting tinggi badannya rendah atau pendek. Kalau ada pengertian ini, ada juga ini dibahas sedikit tentang stunting. Berarti ini merupakan apa? Ya, bagus sekali. Ini merupakan perkenalan masalah. Nah, yang ini termasuk pada apa tadi, Nak? Ya, termasuk pada tesis. Nah, kita lihat lagi yang manakah yang bagian rangkaian argumen. Kita lihat pada paragraf kedua. Apakah paragraf kedua ini termasuk tesis juga ataupun rangkaian argumen? Perhatikan ya. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting penting untuk dicegah. Pencegahan ini penting karena stunting sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak. Nah, di paragraf kedua ini, apa yang Ananda temui di situ? Apakah ada unsur dari teks eksposisi di situ? Ya, Ananda tahu unsur teks eksposisi itu ada dua. Bagus sekali. Pertama apa? Ya, ada fakta dan ada juga opini. Apakah di sini terdapat fakta, Nak? Ya, bagus sekali. Faktanya di sini adalah pada paragraf pertama. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Ini merupakan kalimat fakta. Apa yang menunjukkan dia fakta di sini, Nak? Ya, karena di sini merujuk pada survei. Kalau sudah ada kata survei di sini, berarti dia fakta ya, merujuk pada fakta. Kemudian kalimat kedua, kondisi ini bisa disebabkan banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Apakah itu fakta atau opini, Nak? Ya, termasuk juga opini. Selanjutnya, stunting penting untuk dicegah. Katanya stunting ini penting untuk dicegah. Pencegahan ini penting karena stunting sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak. Apakah ini fakta atau opini? Ya, bagus sekali ya. Ini juga merupakan opini. Nah, di paragraf kedua ini terdapat fakta dan juga opini. Mana yang banyaknya di sini? Apakah banyak fakta apa banyak opini pada paragraf kedua? Ya, kalimatnya banyaknya adalah opini. Opini itu sama dengan apa, Nak? Sama dengan argumen ya. Jadi bisa kita simpulkan pada paragraf kedua ini merupakan argumen yang didukung oleh fakta. Bagus sekali ya. Nah, lanjut pada paragraf ketiga. Apakah ini juga termasuk argumen apa tidak? Perhatikan ya. Stunting pada anak dapat memengaruhinya dari kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya pengembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak seusianya. Nah, seperti yang paragraf kedua tadi, apa yang Ananda temui di paragraf ketiga ini, Nah sayang? Ya, bagus sekali. Di paragraf ketiga ini juga merupakan argumen. Semuanya berisi argumen ya. Selanjutnya, paragraf keempat. Seiring bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah berikut. Pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga ya, ini ada kesalahan. Sehingga prestasi belajar tidak bisa maksimal. Kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Dan yang ketiga,
anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan juga kanker. Nah, pada paragraf yang ini, yang keempat ini, apa yang Anda temui? Ya, sama dengan yang tadi ya. Ini juga merupakan apa? Argumen. Di sini ada 3 argumen penulis ya. Pertama, kecerdasan anak rata-rata rendah, kemudian sistem imun tubuh anak tidak baik, yang ketiga akan mengalami berisiko penyakit diabetes, jantung, stroke, dan kanker. Nah, kita lihat pula pada paragraf terakhir. Apakah ini juga merupakan argumen? Yuk, kita lanjut. Dampak buruk stunting yang menghantui hingga usia tua membuat kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci pencegahan stunting. Pencegahan stunting memang memerlukan ketekunan dan usaha yang menyeluruh dari semua pihak. Ya, dari paragraf yang terakhir ini, apa yang kita temui di situ? Ya, bagus sekali ya. Ini sepertinya merupakan kesimpulan ya, merupakan kesimpulan dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini di apa lagi di sini, Nak? Ya, diungkapkan kembali, disimpulkan kembali di sini. Nah, yang terakhir ini termasuk apa tadi? Kalau dia kesimpulan sama dengan penutup. Berarti dia termasuk struktur yang ketiga, rangkaian argumen. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah tahu materi kita hari ini? Sudah bisa dipahami? Bagus sekali ya. Kalau sudah, ayo kita lanjut pada LKPD-nya.